Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Zafira dengan 3 digit NIM terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktikum dasar sistem kontrol pertemuan ketujuh atau tugas ketujuh yaitu kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan Simulink. Apa itu Full Switch Modulation atau PWM? Pulse Width Modulation atau PWM adalah teknik canggih yang merevolusi cara kita mengontrol daya listrik, khususnya pada motor DC. Dengan mengubah lebar pulsa sinyal digital, PWM memungkinkan pengaturan kecepatan motor yang sangat presisi. Pertama, yaitu definisi PWM. Teknik untuk mengatur daya listrik dengan memvariasikan lebar pulsa sinyal digital, bukan tegangannya. Kedua, yaitu kontrol motor DC. Mengatur kecepatan motor DC dengan mengubah rasio waktu sinyal on dan off, disebut duty cycle. Ketiga yaitu prinsip dasar. Contoh sederhananya duty cycle 50% pada tegangan 5 volt menghasilkan tegangan rata-rata efektif 2,5 volt ke motor. Selanjutnya cara kerja PWM pada motor DC. Sinyal PWM bekerja seperti saklar yang sangat cepat, secara periodik menghidupkan dan mematikan motor. Frekuensi saklar ini biasanya sangat tinggi sehingga motor hanya merasakan nilai tegangan rata-rata. Satu, sinyal digital cepat, yaitu sinyal PWM secara bergantian menghidupkan dan mematikan motor dalam interval waktu yang sangat singkat. Kedua, korelasi lebar pulsa dan kecepatan, yaitu semakin lebar pulsa on atau duty cycle tinggi, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor, sehingga motor berputar lebih cepat. Ketiga, efisiensi energi, yaitu berbeda dengan pengaturan tegangan analog yang membuang energi sebagai panas, di sini PWM sangat efisien. Motor beroperasi pada tegangan penuh, namun hanya untuk sebagian waktu. Keempat, yaitu mengurangi panas. Yaitu efisiensi tinggi ini secara signifikan mengurangi panas yang dihasilkan oleh motor dan konsumsi daya keseluruhan. Selanjutnya, keunggulan PWM untuk motor DC. Penggunaan PWM menawarkan berbagai keuntungan signifikan, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi kontrol motor DC modern. Satu, kontrol presisi dan responsif, yaitu memberikan pengaturan kecepatan motor yang sangat akurat dan dapat merespon perubahan input dengan cepat, penting untuk aplikasi dinamis. Kedua, efisiensi energi tinggi, yaitu mengurangi pemborosan energi hingga sekitar 85% dibandingkan metode kontrol resistif. Ini berarti lebih sedikit energi yang terbuang dan lebih banyak yang diubah menjadi gerak. Ketiga, yaitu penurunan panas motor, yaitu berkat efisiensinya, penggunaan PWM dapat menurunkan suhu operasional motor sekitar 20%, memperpanjang umur motor dan mencegah kerusakan. Keempat, aplikasi luas, yaitu sangat cocok untuk berbagai aplikasi, mulai dari kendaraan listrik yang membutuhkan efisiensi daya, lalu hingga sistem otomatisasi industri yang menuntut akurasi tinggi. Selanjutnya, apa itu encoder motor DC? Encoder adalah komponen sensor kritis yang berfungsi sebagai mata bagi sistem kontrol motor, memberikan umpan balik vital mengenai gerakan motor. Pertama, definisi sensor. Encoder adalah sensor elektromekanik yang mengubah gerakan putar menjadi sinyal listrik digital. Kedua, pengukuran gerakan. Bertugas mengukur kecepatan putaran dan posisi sudut rotor motor DC secara real time. Ketiga, output 2 pin atau kuadratur. Umumnya memiliki 2 pin output sinyal yaitu channel A dan channel B yang menghasilkan pulsa bergeser fase. Keempat, yaitu umpan balik kritis. Memberikan data umpan balik yang diperlukan oleh controller untuk memastikan kecepatan dan posisi yang akurat dan stabil. Selanjutnya, fungsi encoder 2 pin pada motor DC. 2 pin output encoder yang dikenal sebagai channel A dan B bekerja sama untuk memberikan informasi lengkap tentang gerakan motor. Satu, menghasilkan pulsa digital, yaitu saat rotor motor berputar, encoder menghasilkan serangkaian pulsa digital pada kedua salurannya. Dua, yaitu kontrol closed loop. Informasi kecepatan dan arah ini esensial bagi sistem kontrol closed loop untuk membandingkan kecepatan aktual dengan kecepatan target dan melakukan koreksi. Ketiga, menentukan kecepatan, yaitu jumlah pulsa per satuan waktu dihitung untuk mengetahui seberapa cepat motor berputar. Keempat, mendeteksi arah putaran, yaitu pergeseran fase antara pulsa channel A dan channel B digunakan untuk menentukan arah putaran motor, atau searah atau berlawanan jarum jam.
Selanjutnya, contoh penggunaan PWM dan encoder motor DC. Kombinasi PWM dan encoder motor DC adalah kunci untuk mencapai kinerja tinggi dan kontrol yang presisi dalam berbagai aplikasi inovatif. Pertama, kendaraan listrik roda 2. PWM mengontrol kecepatan motor listrik, sementara encoder menyediakan umpan balik akurat tentang kecepatan roda untuk menjaga kestabilan dan efisiensi. Kedua, robotika industri. Motor pada lengan robot menggunakan PWM untuk mengatur kecepatan sandi dan encoder untuk memastikan setiap gerakan dilakukan dengan posisi dan kecepatan yang sangat presisi. Ketiga, otomasi industri. Pada konveyor atau mesin pengemasan, PWM menjaga kecepatan motor konstan dan encoder memastikan posisi produk selalu tepat, bahkan saat beban berubah-ubah. Nah, di sini ada visualisasi PWM dan encoder. Untuk single PWM 25% duty cycle, motor menerima daya rata-rata rendah menghasilkan putaran lambat. Untuk single PM 50%, daya menengah, kecepatan motor sedang. Untuk single 75%, daya tinggi, motor berputar cepat. Dan untuk pulsa encoder 2 pin, yaitu 2 gelombang pulsa, dengan pergeseran fase untuk deteksi arah putaran. Kesimpulannya, pulse width modulation atau PWM dan encoder motor DC adalah dua teknologi fundamental yang saling melengkapi untuk mencapai kontrol motor yang superior. Itu satu, kontrol efisiensi dengan PWM. PWM adalah metode yang sangat efisien untuk mengontrol kecepatan motor DC secara kontinu dengan mengatur lebar pulsa. Lalu yang kedua ada umpan balik akurat dari encoder, yaitu encoder 2 pin menyediakan data real-time yang akurat mengenai kecepatan dan arah putaran penting untuk sistem kontrol presisi. Ketiga, sinergi untuk performa optimal, yaitu kombinasi kedua teknologi ini menghasilkan performa motor DC yang lebih stabil, efisien, dan responsif di berbagai aplikasi. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan PPT-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir untuk bagian simulasinya. Nah, yang pertama di sini kita akan mendownload dulu dua file, yaitu di sini. Nah, nanti akan seperti ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti di sini kita akan disuruh sign terlebih dahulu. Lalu setelah itu harus mendownload MATLAB Support Package for Arduino yang ini dan yang ini. Nah, jika nanti sudah terinstall, selanjutnya kita sign. Di sini kebetulan saya sudah pernah sign, tapi jika yang belum sign bisa create akun terlebih dahulu. Nah, jika sudah sign atau create akun, nanti akan seperti ini tampilannya, dan ini saya sudah masuk. Jangan lupa, jika belum mendownloadnya, kalian download dulu untuk file add-on-nya, yaitu kedua ini. Nah, ini yang sudah saya download, setelah itu nanti kita masukkan di MATLAB-nya. Nah, ini untuk tampilan MATLAB di awalnya nanti akan seperti ini. Setelah itu nanti kita masukkan kedua file add-on yang tadi sudah kita download. Setelah itu kita masukkan satu-satu terlebih dahulu. Nah, kita tunggu nanti di sini dia akan muncul sendiri. Kebetulan di sini saya sudah pernah memasukkan, jadi sudah ada di sini. Jadi kita langsung saja untuk ke simulinya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa di sini kita harus login dulu ke akun software MATLAB-nya ya. Langsung saja di sini kita klik simulinya. Lalu kita create model. Nah, setelah itu nanti setelah kita create mode, tunggu dulu sebentar. Nah, nanti ini kita besarkan. Lalu setelah itu nanti kita ke bagian library browse. Nah, jika sudah seperti ini, lalu apps. Di sini kita pilih untuk yang run on hardware board.
Nanti di sini kita pilih, yaitu Mega 2560, Arduino Mega 2560, lalu klik Finish. Nah, jika sudah terpasang, kita kembali ke simulation. Nah, setelah itu di sini kita akan mulai memasukkan blok-bloknya. Pertama, kita simulink support package for Arduino, lalu pilih yang PWM. Mungkin ini agak lama, jadi ditunggu saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita rapikan. Terus selanjutnya di sini kita bisa mencari juga lebih mudah, yaitu konstan. Nah, setelah itu kita copy yang Arduino VM tadi, dan yang konstan juga kita copy. Setelah itu kita akan sambungkan konstan dengan Arduino yang atas, dan konstan yang bawah dengan Arduino yang bawah. Nah, di sini kita masukkan pin numbernya, yaitu 6. Nah, untuk konstan yang atasnya itu 255, dan untuk konstan yang bawah itu 0. Setelah itu, kita akan klik bagian hardware, lalu hardware setting. Di sini bisa kita setting pertama untuk solvernya, yaitu stop time-nya, yaitu INF. Lalu untuk solver bagian bawahnya, yaitu discrete. Lalu untuk solver details-nya, kita di sini pilih masukkan 0,1. Lalu jangan lupa klik apply. Lalu selanjutnya kita akan men-setting bagian hardware implementation. Lalu kita pilih yang target hardware, lalu host board connection-nya di sini kita setting terlebih dahulu ya. Di sini mungkin bisa dilihat men-settingnya seperti pada video yang saya buat. Nah, jangan lupa untuk lihat komportnya itu, kita lihat di manager atau device manager. Di sini tiap laptop itu beda-beda ya. Jadi kalian bisa dicek terlebih dahulu sebelum menyambungkan. Setelah itu kita ke bagian code generation, yaitu untuk build configuration-nya kita pilih faster runs, lalu klik apply, lalu setelah itu oke. Nah, di sini settingannya sudah selesai. Setelah itu di sini kita kembali lagi ke hardware, lalu kita bisa mulai untuk monitor Entune. Tapi sebelum itu kita bisa save terlebih dahulu untuk filenya. Di sini untuk menamakan filenya bebas ya teman-teman. Ini bisa ditunggu terlebih dahulu. Nah, sudah tersimpan, lalu kita klik kembali yang hardware, lalu di sini kita pilih monitor Entune. Nah, di sini fungsi PWM itu untuk mengatur teknik kecepatan motor. Nah, jadi si konstan atau nilai dari set point itu kita berikan, di mana nilai set point-nya itu terdiri dari 0 dan 255. Nah, maksud dari 0 dan 255 itu adalah
kan buat dari Arduino Meganya itu kan 8 bit, di mana 8 bit itu setara dengan 0 sampai dengan 255. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu, agak lama pada saat kita mensimulasikan. Nah, di sini constant value-nya kita ubah ke 0, lalu untuk yang constant satunya itu kita ubah ke 255. Di sini kita tukar ya. Nah, sudah, kita klik stop terlebih dahulu. Nah, di sini sudah, nanti dia motor DC-nya itu akan memutar. Nah, selanjutnya, di sini kita bisa mencari lagi, yaitu slider. Lalu klik atau cari Goto. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengubah Goto ini. Goto tag-nya kita ubah di sini jadi PWM. Di sini bisa dirapikan. Lalu habis itu kita cari konstan. Di sini kita sambungkan antara PWM dan konstan. Nah, slider ini tuh untuk mengatur kecepatan arah motor. Nah, di sini setelah itu kita klik konstannya, lalu kita klik connect. Untuk minimumnya itu minus 255 dan untuk maksimumnya itu 255. Nah, selanjutnya kita pilih gain. Sini bisa kita rapikan terlebih dahulu kalau misalnya agak kurang rapi gitu ya. Karena nantinya di sini banyak blok-blok yang akan muncul. Jadi agar tidak pusing bisa kita rapikan. Nah, setelah itu di sini untuk konstan yang atas itu kita hapus. Lalu kita cari yaitu switch. Nah, di sini kita ganti konstannya menjadi switch. Jika kurang jelas di sini bisa kalian zoom saja ya. Nah, di sini untuk yang bawah itu konstannya tetap ada, tapi kita setelah konstan itu kita sambungkan terlebih dahulu dengan switch. Sedangkan yang atas kita konstannya dihilangkan, lalu kita pasang dengan switch. Nah, di sini itu adalah rangkaian dengan slider, yaitu minus 255 dan 255. Dengan yang pertama itu tadi PWM dengan konstan. Sedangkan di sini PWM dengan slider.
Nah, di sini mungkin bisa diperhatikan saja bagaimana bagaimana kelompok saya men-settingnya. Nah, di sini PWM-nya kita sambungkan dengan konverter, lalu dari konverter itu kita sambungkan ke switch. Nah, lalu untuk switch yang di bawah itu kita sambungkan ke switch yang atas. Mungkin bisa diperhatikan di sini penyambungannya dari mana ke mananya. Nah, kenapa di sini kan ada IN16 itu agar nanti membacanya dari data integer 16. Karena dia merupakan tipe data. Ini kita sambungkan gain-nya ke atas ya. Nah, konstan ini kita sambungkan ke bagian yang switch bawah, yaitu yang kabel sambungan kedua. Nah, di sini mungkin ada sedikit kesulitan dalam penyambungannya. Nah, nantinya pada saat penyambungannya akan jadi seperti itu. Nah, hasil akhirnya jadi seperti itu. Nah, jika sudah, kita ke bagian hardware lagi, lalu kita klik monitor dan untune. Di sini kita tunggu untuk compilingnya dulu. Nah, di sini compilingnya sudah berhasil. Nah, nanti di sini saya akan menunjukkan videonya juga di bagian bawah ya. Nah, di sini ketika kita geser, bagian kanan, dia akan bergerak secara forward. Nah, ketika kita geser kiri atau minus, dia akan gerak motornya itu akan reverse. Nah, di sini kita percobaannya melakukannya reverse dan forward. Di sini kita akan mencoba untuk gain-nya kita ganti menjadi -1 terlebih dahulu. Nah, sekarang dia akan berputar secara terbalik atau secara reverse.
pada saat seperti ini dia akan berputar secara forward. Nah, setelah itu mungkin bisa kita stop. Di percobaan ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba untuk percobaan yang selanjutnya. Di sini bisa kita pindahkan terlebih dahulu untuk yang percobaan sebelumnya. Nah, di percobaan ketiga ini yaitu kita akan mencoba encoder. Nah, untuk memakai posisi ini, kita akan menggunakan PWM. PWM di mana dia akan mendapat sensor dari encoder 2 pin. Yang di mana encoder ini merupakan sensor yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan arah putaran motor. Di sini melalui pulsa digital ya mengaturnya. Nah, di sini kita membutuhkan encoder atau Arduino yang ini. Lalu di sini kita masukkan untuk inputnya itu input A2, input B3, dan sample timing itu 0,1. Lalu kita klik play, lalu OK. Nah, lalu setelah itu, di sini kita membutuhkan Goto, display terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita cari lagi Goto. Nanti Goto ini akan tersambung dengan encoder. Nah, untuk tag-nya di sini kita ganti, yaitu encoder. Lalu untuk yang bawah di sini kita ganti menjadi ENC pre. Nah, di sini kan ada perbedaan antara encoder dan encoder prep. Jadi, kalau encoder prep itu dia yang sesudah. Nah, kalau yang kalau encoder doang itu dia sesudah, kalau encoder prep itu sebelum. Nah, di sini kita akan sambung-sambungkan saja. Nah, untuk yang setelah kita copy ini kita ganti lagi. Nah, di sini lalu kita cari yaitu sum yang plus minus. Nah, nanti di sini kita akan sambungkan untuk yang encoder saja ke plus dan yang encoder pref itu ke minus.
Lalu di sini kita cari block delay. Nah, delay ini kita akan sambungkan dengan encoder wrap yang atas. Nah, di delay ini kita ganti untuk value-nya -1, yaitu delay length. Jadi dia itu di sini bisa diatur waktu perputaran motor. Nah, untuk nilai length-nya yaitu 1, dan sample time-nya itu -1. Nah, lalu di sini kita cari lagi delay. Jadi delay-nya yang bawahnya ya. Nah, di sini kita ganti karena tadi salah komponennya. Setelah itu kita sambungkan. Nah, kita cari lagi di sini scope. Nanti scope ini tuh kita bisa melihat grafiknya atau output dari hasil rangkaian encoder ini. Nah, di sini kan kita copy lalu pindahin ke bawah, lalu kita ganti yang encoder itu jadi speed. Setelah itu di sini mungkin kita akan menyambung-nyambungkan saja. Nah, jika sudah seperti ini tersambungnya, karena encoder itu membaca dari posisi dan percepatan. Nah, delay-nya kita sambungkan ke Arduino-nya. Nah, untuk constant value-nya di sini kita copy. Di sini untuk membaca dari nilai speed dari encodernya atau posisi percepatannya. Lalu kita sini klik hardware, lalu monitor and tune. Kita coba jalankan. Sini kita tunggu.
Nah, eee, di sini maka motornya akan menyala. Kita coba geser-geser untuk slidernya. Nah, di sini jika semakin ke kiri dia akan semakin lambat. Nah, motornya di sini berputar berhasil. Kemudian di sini kita akan membaca percepatan dan grafiknya seperti ini. Nah, kita buka untuk grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, di sini dia akan coba untuk ubah. Nah, sini encodernya itu yang biru, dan untuk speednya itu ditampilkan oleh garis yang kuning. Nah, di sini akan terlihat untuk yang kuning dan untuk yang biru. Nah, di sini kan kita ubah-ubah untuk slidernya. Dia akan naik kalau misalnya kita ubah ke kanan. Nah, kalau kita ubah ke kiri, itu dia akan menurun atau forward. Nah, di sini untuk display-nya juga bisa kita lihat. Nah, mungkin sekian uh, yang bisa saya sampaikan dan jelaskan untuk pemodelan PWM. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.